anak saya bilang, mama mama harus bisa bahagiain aku sama Dede. Sekarang sampai kepada pulang karena Ranten itu terus ngatur saya. Emang saya ngerasa Ranten itu saya belum bisa nyetir baru 8 hari. Bekas kepala sesar saya, anak saya yang kecil itu juga belum bayar juga. karena saya nggak ada. Akhirnya saya kesini merantau, terus tidak ditipu dia. Saya datang sama anak saya, mama mau kemana? Mama mau ke Jakarta, mau ngerantau deh. Mama mau cari, siapa tahu mama ada rezeki di sana. Terus dia bilang, karena dia anak saya ngefans sama Kak Olga, mama boleh Dede ikut. Mama siapa tahu ntar Dede bisa ketemu sama Kak Olga gitu. Nah dia sakit panas Kak, karena pengen sama Kak Olga ketemu dia. Dia nginep di sini berhari-hari tanpa makan minum. Ternyata orang yang saya hubungi selama ini tuh gak ada kabarnya, Pak. Anak saya pun terlantar sampai sakit tanpa minum dan makan kami di sana. Ibu tenang, ya insya Allah pertemuan saya dengan ibu ini pertemuan yang sangat baik. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa bantu kesulitan ibu, ya kan? Sekarang anak ibu gimana? Tadi ada Kak Lari, dia nangis. Aku tahu itu dia nangis. Kalau ketemu kenapa nangis? Nggak bisa bicara. Bisa dia ngomong, tapi dia ingat kesedihannya sendiri. Dia marah kesini, nggak aku semua sakit, aku perutnya, aku pengen makan. Di security nggak ada yang aku tanya, Pak saya bisa ketemu sama Kak Olga. Ketemu Kak Olga itu susah, kami dibentak-bentak. Ini semua telah berakhir. Dan anak saya pun geletak sakit. Berubah. Kami terus nanya ke security, kapan saya bisa ketemu Kak Olga? Udah pengen pulang aja.
Udah banget ketemu. Syukurin dia baik-baik, dia semua baik kok. Tapi kan kemarin saya udah kasih nomor teleponnya kan. Iya, berarti kan hari ini bisa bertemu dengan saya. Karena mungkin posisinya saya lagi siaran langsung, mungkin dia tidak bisa diganggu. Jadi mungkin dia menjaga saya seperti itu ya. Jangan berpikiran negatif ya Bu ya. Yang penting kan Ibu kan udah dikasih nomor teleponnya. Sampai anak saya bilang, Mama, dia curhat lewat HP. Kalau bisa Mama, lebih baik Mama bilang ke keluarga. Biar Mama jadi pembantunya, jadi apanya. Penting Mama bisa menghasilkan uang buat bayar itu orang Mama. Dia ngelihat saya sakit gitu karena saya terus diteror, didesek. Kemarin tenar itu yang berbunga-bunga. Kalau boleh tahu berapa total? Cicilan saya 500 per hari, Kak. 500.000. Berapa totalnya? Cicilan saya 500 per hari, Kak. 500.000. Masa 500.000? Itu sampai 2 bulan baru kami cicil. Sekitar 11 hari. Yang saya ingat itu. Gak tahu sekarang saya pulang harus kemana. Kenapa nggak balik ke Tasikmalaya lagi? Orang tua kami di sana, Kak. Memang kami udah pulang ke sana. Harus pulang dong, kasihin orang tuanya di sana. Ya. Berapa totalnya kira-kira? Kalau misalnya Insya Allah mudah-mudahan saya bisa meringankan beban utang ibu ya kan, tapi next kedepannya jangan sampai ibu ngutang lagi, karena kalau kita ngutang sama, maaf banget sebelumnya, kalau sama rentenir kan terkadang kan mereka tidak pernah mau mengerti keadaan kita gitu loh, dari diri kita sendiri bagaimana caranya, apakah kita memang harus mengutang atau tidak. Kalau memang sudah terdesak sekali dan harus dibicarakan dengan baik-baik gitu loh. ini anak saya, Kak. Dia terima karena ada ini ada security di rumah karena dia udah panas. Terus dia beliin obat. Anak saya. Udah sayang, udah mama sayang. Aku teriris mendengar Kamu dari mana? Kamu lapar, aku mau minum. Belum makan? Dari kapan kamu belum makan? Dari pagi, Kak.
Gak punya duit buat makan. Terus kamu minum air putih aja. Ini dikasih sama orang juga. Kenapa kamu mau ketemu sama Kak Olga? Sekarang kamu ketemu sama Kak Olga. Mudah-mudahan Kak Olga bisa kasih kamu makan yang enak, biar kamu gak kelaparan. Kamu nggak bisa beli makanan, terus minum air putih aja udah. Jadi pemirsa catatan Olga, Ibu Nia dan bersama anaknya sudah 6 hari tinggal di sini. Tepatnya di masjid dekat studio Antv. Ya, mudah-mudahan pertemuan saya dengan Ibu Bania dan anaknya, mudah-mudahan mereka dikasih kebahagiaan. Mudah-mudahan dengan pertemuan saya dengan Bania, dengan anaknya Bania, mudah-mudahan Bania harus pulang juga karena kan kasihan orang tua Bania di sana. Tadi nyari-nyariin kadang tahu gitu loh. Yang penting Bania sudah ketemu sama Olga, anaknya juga udah ketemu sama Olga, ya keluhan Bania juga udah cerita sama Olga. Mudah-mudahan Olga bisa membantu dalam arti sebisa saya, semampu saya, ya kan. Kalau Mbak Nia mungkin gak ke Antv, gak ke studio, mungkin gak ketemu dengan saya. Ini karena Allah juga akhirnya ketemu dengan saya. Jadi pemirsa, sudah 6 hari tinggal di sini. Tepatnya di masjid dekat studio Antv. Buat Mbak Nia, saya mengingatkan, bukan menggurui. Saya cuma bilang sama Mbak Nia, hati-hati, ya kan. Di zaman sekarang banyak orang menghalalkan berbagai cara, memanfaatkan orang, ya kan. Jadi Mbak Nia jangan mudah percaya dengan orang, gitu loh. Karena Mbak Nia akan merasakan bahwa orang itu baik atau tidak, pasti perasaan kita bisa merasakan. Jadi Mbak Nia harus berhati-hati, karena jangan sampai terjadi seperti ini lagi, karena banyak sekali yang sulit kalau Mbak Nia sampai dibohongi dengan uang yang tadinya ngutang 1 juta akhirnya jadi 2 juta, 3 juta, itu kan kasihan Mbak Nia-nya, gitu loh. Yang mudah-mudahan saya bisa bantu, mudah-mudahan tapi ini tidak terjadi lagi buat Mbak Nia dan yang lainnya. Saya juga mengingatkan buat pemirsa catatan Olga untuk terus berhati-hati. Banyak sekali orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan kita. Banyak orang yang memfitnah kita untuk kepentingan mereka. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kita untuk kepentingan mereka. Jadi saya hanya mengingatkan lagi buat pemirsa catatan Olga untuk terus berdoa, minta berlindung kepada Allah. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang ingin menjolimi kita, menjolimi siapapun, mudah-mudahan dijauhkan itu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayo, makan bareng sama Olga. Ada pengurus masjidnya nggak, Mas? Ada, Pak? Mana? Oh ini Pak. Oh ya ampun. Salam kenal. Siapa namanya Pak? Hah? Monik. Oh. Bapak di sini udah berapa lama jadi pengurus masjid? Lama.
Udah lama? Berapa lama kira-kira? Lama juga, nggak berarti kan 20 tahun. Sambil dagang juga Bapak? Iya, sambilan. Oh dagang apa Pak? Ya, dagang Makanan-makanan mie gitu. Iya. Pak, saya ada rezeki buat Bapak. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak. Ya. Pegang deh buat Bapak. Oh, ya. Oke ya. Terima kasih ya Pak. Ya, biar rezeki gampang ya. Amin ya Allah. Terima kasih ya Pak. Iya. Iya. Aku Selama hari saya di sini untuk ketemu Kak Olga, meskipun kaki saya pakai pens. Kenapa kaki kamu? Tabrak waktu suami saya kecelakaan sama saya kontainer. Waktu ketabrakan saya diangkat bola. Terus anaknya? Begitu banyak catatan Olga hari ini bahwa pengatur kehidupan ini adalah Sang Pencipta. Apa yang terjadi adalah atas kehendaknya. Syukuri apa yang ada saat ini, karena apa yang Tuhan berikan adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta.